Pagi itu di pesantren Minhajul Abidin, Madiun, Jawa Timur, Kiai Amidun Rois sedang asyik dengan kebiasaan rutinnya, memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Kur 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 kur, suara sang kiai berulang kali memanggil ayam-ayamnya yang belum lama dilepas dari kandang. Kiai Rois, begitu ia biasa disapa santrinya, tampak sangat menikmati kebiasaan hariannya. Usai mengajar di masjid, masih berkain sarung dan berpeci putih, jika tak ada tugas luar, ia sempatkan beberapa menit bercengkerama dengan ayam-ayamnya. Biasanya 2-3 hari sekali, ia juga menengok ikan-ikannya di kolam belakang rumah. Itulah kebiasaan rutin sang kiai, yang sehari-harinya ditenggelamkan oleh kegiatan mengajar santri. Saat sedang asyik memperhatikan tingkah laku ayam-ayamnya, Kiai Rois dikejutkan oleh kedatangan dua santri, Kemi dan Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai, sapa Rahmat. Sambil mendekat dan mencium tangan Kiai Rois, Kemi menyusul menjabat tangan dan mencium tangan sang Kiai. Ada apa Rahmat? Kemi, tanya Kiai Rois. Saya mengantar Kemi Pak Kiai, kata Rahmat. Kali ini Kiai Rois merasakan ada yang tak biasa pada kedatangan kedua santrinya itu. Tidak biasanya, keduanya datang bersama-sama, di pagi hari pula. Keduanya memang dikenal sebagai santri teladan. Selain pintar, Rahmat dan Kemi juga dikenal rajin membimbing santri-santri lainnya. Bisa dikatakan keduanya adalah santri andalan yang diharapkan Kiai Rois dapat memperkuat barisan pengajar di pesantren Minhajul Abidin. Ayolah, masuk saja ke rumah, kata Kiai Rois ramah. Setelah sejenak berganti pakaian, Kiai Rois kembali menemui Rahmat dan Kemi di ruang tamu. Ada apa sebenarnya? Kata Kiai memulai pembicaraan. Begini Pak Kiai, saya mengantarkan Kemi, kata Rahmat. Kok pakai diantar segala? Kenapa bukan kamu sendiri, Kemi, yang kesini? Bukannya sudah biasa kesini? Kiai Rois menyelidik. Maaf, Pak Kiai, Kemi menjawab singkat, lidahnya lagi-lagi keluh. Gini, Pak Kiai, maaf, Pak Kiai, kata Kemi. Sambil menundukkan muka, ia benar-benar sulit melanjutkan kata-katanya. Rahmat paham kesulitan temannya. Ia segera menukas. Begini Pak Kiai, Kemi mau minta izin. Ia mau melanjutkan kuliah di Jakarta. Kiai Rois terdiam mendengar itu. Ia sangat terkejut, tidak menyangka salah satu santri andalannya tiba-tiba berpamitan, berniat meninggalkan pesantren. Kiai Rois menyembunyikan keterkejutannya. Ia menatap Kemi dan Rahmat bergantian. Keduanya menunduk. Kiai Rois merenung sejenak. Inikah makna mimpinya beberapa hari lalu? Sebuah giginya tanggal. Ia tidak terlalu percaya pada isyarat mimpi. Tetapi kali ini ia bertanya dalam hati, akankah ia kehilangan salah satu santri terbaiknya itu? Kiai Rois sangat berharap Kemi dan Rahmat masih menetap di pesantren beberapa tahun lagi. Selain mengajar, ia juga berniat mewariskan sejumlah keilmuan kepada keduanya. Kenapa secepat ini kamu mau pergi dari sini? Kata Kiai Rois sambil menatap Kemi. Saya mau kuliah di Jakarta, Pak Kiai. Menambah wawasan, jawab Kemi. Apa tidak bisa ditunda 1-2 tahun lagi? Kemi terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Tahu akan kondisi santrinya, Kiai Rois mencairkan suasana. Baiklah, begini saja. Nanti sore datang lagi ya. Kalian pikir-pikir dulu. Saya sedang menyiapkan beberapa bahan
karena sebentar lagi ada tamu yang mau datang. Katanya ia dari sebuah yayasan di Jakarta yang akan membantu pembangunan pesantren ini. Sore harinya Kemi dan Rahmat datang lagi. Kali ini Kiai Rois menyambut dengan hangat dan ramah, meskipun hatinya dipenuhi perasaan tidak enak. Tetapi senyum tetap menyungging di wajahnya. Kemi, kenapa kamu tergesa-gesa meninggalkan pesantren? Ilmu kamu belum cukup matang untuk berkiprah di masyarakat. Apalagi saya dengar di kampus-kampus sekarang banyak sekali paham yang macam-macam, yang memerlukan ketahanan ilmu dan iman yang kuat. Kamu baiknya mengabdi 2 tahun lagi di pesantren sambil mendalami ilmu ketahanan iman dan dakwah sehingga kamu siap meninggalkan pesantren. Rahmat dan Kemi lagi-lagi terdiam. Mereka paham benar, Kiai Rois keberatan dengan rencana Kemi. Belum lama berselang, Kiai Rois pernah secara khusus menyampaikan harapannya kalau mereka berdua bisa menjadi staf pengajar di pesantren, sebab merekalah yang terpandai dari sekitar 200 santri lainnya. Kami memberanikan buka suara. Maaf sebelumnya, Pak Kiai, saya benar-benar mohon izin untuk dapat melanjutkan kuliah tahun ini. Saya ingin menambah ilmu saya, menambah wawasan saya. Saya sudah meminta izin orang tua dan dibolehkan. Tinggal menunggu izin Pak Kiai, kata Kemi. Saya tidak mungkin melarang orang mencari ilmu, tetapi kenapa harus sekarang? Tanya Kiai Rois. Mumpung sekarang ada kesempatan Pak Kiai, mohon Pak Kiai mengizinkan, kata Kemi dan suara memelas. Kiai Rois bersikap tenang mendengar alasan Kemi untuk kuliah di Jakarta. Katanya, Kemi ingin menambah wawasan dan mengembangkan potensinya di luar pesantren. Insya Allah, katanya. Ia akan bermanfaat juga bagi pesantren setelah ia tamat kuliah di kemudian tahun. Berat bagi Kiai Rois melepas kepergian salah satu santri terbaiknya itu. Tetapi tampaknya Kemi sulit dicegah lagi. Sebenarnya saya keberatan, tetapi saya tidak bisa memaksa. Hanya saja Rahmat tidak boleh ikut. Pesantren ini sangat membutuhkan guru. Kalau Kemi ngotot mau pergi, tidak apa-apa. Rahmat jangan dulu. Saya menurut saja Pak Kiai, kata Rahmat. Kemi menunduk saja. Ia tidak sanggup mengangkat kepalanya. Kiai Rois menatap tajam ke arah wajah Kemi. Kemi, kalau kamu nekat mau pergi, saya tidak bisa menghalangi. Saya hanya titip pesan, hati-hati, pilih teman bergaul. Banyak contoh, salah satu teman akhirnya menjadi tersesat. Ingat kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kul liman sohibuka, akul laka man anta. Katakan kepadaku siapa teman kepercayaanmu, maka akan aku katakan siapa kamu. Bagaimana Kemi? Kamu sanggup memegang amanah ilmu yang sudah kamu dapat di sini? Tegas Kiai Rois. Terima kasih Pak Kiai atas izinnya. Insya Allah saya akan pegang nasihat Pak Kiai. Kemi menjawab. Kali ini ia mulai berani menatap muka Kiai Rois. Tunggu sebentar, kata Kiai Rois sambil melangkah ke ruang dalam rumahnya. Sejurus kemudian, ini saya titipkan kitab karya Hadratus Syekh. Jangan lupa membaca dan mengamalkannya. Kiai Rois menghadiahi Kemi sebuah kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari berjudul Adabul Alim wal Muta'alim. Jadilah orang yang beradab, mencari ilmu boleh di mana saja, pilih-pilih teman yang baik, jangan sekali-kali menggadaikan ilmu dan iman dengan dunia.
Ilmu kita cari untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk mencari keuntungan dunia. Ingat betul kata-kata Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah yang kamu sendiri sudah hampir hafal. Insya Allah Pak Kiai, saya akan pegang teguh nasihat Pak Kiai. Rahmat hanya terdiam. Ia menuruti kehendak Kiai Rois, mengabdi pada pesantren tempat ia menuntut ilmu selama 6 tahun. Rahmat tahu persis Pak Kiai sebenarnya sangat sayang pada Kemi. Selain cerdas, Kemi juga rajin bekerja. Keluarganya boleh dibilang miskin. Ayahnya buruh tani di sebuah desa pelosok di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kemi, nama lengkapnya Ahmad Sukaimi, menjadi contoh seluruh santri. Ia nyaris hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, yakni kitab ilmu nahwu yang baitnya berjumlah lebih dari 1000. Rahmat mendengar kabar burung. Kiai Rois pernah berminat menjodohkan anak gadisnya Cahaya Imani dengan Kemi. Bahkan Rahmat tahu pula sebenarnya Kemi juga naksir Cahaya. Konon keduanya pernah menjalin komunikasi. Karena sistem pergaulan di pesantren yang sangat ketat, hubungan keduanya tidak diketahui dengan pasti. Karena itulah Rahmat tidak tahu persis mengapa Kemi begitu ngotot keluar dari pesantren dan melanjutkan kuliah ke Jakarta. Padahal selama ini kehidupan pesantren yang damai dan penuh semangat keilmuan memberikan kegairahan tersendiri bagi orang-orang cerdas dan bersemangat seperti Rahmat dan Kemi. Mengapa Kemi nekat pergi masih menjadi teka-teki bagi Rahmat, juga bagi Kiai Rois. Rahmat, saya jalan dulu ya, Kemi berpamitan. Kemi, apa sudah benar-benar kamu pikirkan akibatnya kalau kamu kuliah di Jakarta? Kamu lihat gak? Sebenarnya Pak Kiai sangat keberatan dengan kepergianmu. Kenapa kamu tidak sabar dulu? Nanti kapan-kapan kita bisa kuliah sama-sama setelah menyelesaikan pengabdian pesantren ini, sehingga suasananya menjadi enak. Ya, saya tahu. Tetapi ini demi masa depan saya. Momentumnya sekarang. Saya ingin mengejar cita-cita. Cita-cita yang mana lagi? Saya juga punya cita-cita. Bukankah di pesantren ini kita juga bisa mencari dan mengembangkan ilmu? Bukannya dulu kamu pernah mengungkap rencana untuk membuka sekolah tinggi agama Islam di sini, di pesantren ini? Ilmu dan amal kita satukan. Ini kan tempat terbaik untuk mencari ilmu. Saya berubah pikiran, Rahmat. Saya harus mengembangkan keilmuan saya. Kalau di pesantren terus, saya tidak bisa berkembang. Banyak tokoh terkenal sekarang ini berani mengambil keputusan keluar dari lingkungan lama dan mencoba lingkungan baru yang lebih menantang. Saya ingin mencoba dunia baru. Imam Syafi'i kan mengajarkan agar pencari ilmu selalu mengadakan rihlah, berkelana memburu ilmu. Iya, tetapi Imam Syafi'i selalu menuruti nasihat gurunya. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama yang alim dan soleh. Kamu ini mau mencari ilmu kemana? Mau berguru pada siapa? Rahmat mengingatkan sahabatnya akan kata-kata Ibnu Sirin, seorang ulama besar. Ilmu ini adalah bagian dari agama, maka pertimbangkanlah secara matang. Dari siapa kalian akan mempelajari agama kalian? Kemi terdiam. Ia masih belum beranjak dari tempat duduknya. Ia seperti memikirkan sesuatu, seolah-olah ragu dengan keputusan yang sudah diambilnya. Rahmat merasa ada sesuatu yang disembunyikan kawan karibnya itu. Ada yang sudah berubah pada Kemi. Sebelumnya ia sangat membanggakan sistem pendidikan pesantren.
Bahkan pernah ia mengkritik sistem pendidikan formal di perguruan tinggi yang gagal memadukan antara aspek keilmuan dan aspek akhlak. Itu masih belum lama, hanya beberapa bulan lalu. Rahmat menduga-duga barangkali karena itu Kiai Rois mengingatkan kami tentang mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali yang memperingatkan para pencari ilmu jangan sampai meniatkan pencari ilmu itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Bahkan kata Al-Ghazali, orang-orang seperti itu sejatinya telah berjalan untuk menghancurkan agamanya sendiri, merusak dirinya, menukar akhirat dengan dunia, dan juga menghancurkan gurunya. Kiai Rois tampak sangat khawatir dengan kepergian kami. Kenapa sekarang ia menjadi begini? Rahmat bertanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya ada apa dengan kamu, Kemi? Tolonglah, kamu terbuka saja. Kita kan berteman karib. Gak ada apa-apa. Saya hanya ingin mengejar cita-cita, mencari pengalaman baru di luar pesantren. Itu saja. Insya Allah itu akan manfaat. Bukan untuk saya saja, tetapi untuk pesantren juga. Sadar akan keteguhan Kemi, Rahmat akhirnya terdiam. Ia merasa tidak berguna lagi mencegah kepergian Kemi. Baik Kemi, saya tidak bermaksud menghalangi cita-cita kamu. Saya hanya ikut menekankan pesan Pak Kiai saja. Jangan keluar dari jalur dan komitmen keilmuan para ulama kita. Menuntut ilmu harus dengan niat dan belajar pada guru yang benar. Terima kasih Rahmat, kamu sudah membantu saya meminta izin ke Kiai Rois. Yang penting kita kontak-kontak terus. Insya Allah segera saya kabari setelah saya mendapatkan status yang jelas. Toh jarak sekarang tidak ada artinya lagi. Maaf, saya buru-buru. Saya sudah ditunggu seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bergegas keluar pondok. Barang-barangnya sudah ia kemasi. Lokasi pondok Minhajul Abidin persis di pinggir jalan raya di sebuah kampung di wilayah kota Madiun, Jawa Timur. Sebuah sungai kecil mengalir di depan pesantren. Situasi agak gelap malam itu. Rahmat mengikuti kepergian sahabatnya dengan seksama, dengan masih penuh tanda tanya. Sebuah mobil sedan tampaknya menunggu Kemi di depan pesantren. Dari jendela kamarnya, Rahmat bisa melihat mobil itu dengan cukup jelas, tetapi ia tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menunggu Kemi. Orang itu bersandar di mobilnya, membelakangi pesantren. Asap rokok mengepul dari wajahnya. Sekilas, Rahmat seperti mengenal lelaki itu. Wajahnya tak begitu jelas dalam kegelapan. Kenapa ia tidak masuk saja ke sini? Gumam Rahmat. Rahmat terus menatap kepergian Kemi sampai mobil yang membawanya berlalu dalam kegelapan malam. Semuanya segera berlalu. Kegiatan di pesantren yang sangat padat hampir-hampir melupakan Rahmat akan kepergian sahabatnya Kemi. Selain mengajar, Rahmat juga mendalami beberapa kitab kepada beberapa kiai di sekitar pesantren. Ia mengkhususkan diri pada kitab tafsir dan fikih. Kiai Rois selalu menekankan bahwa mencari ilmu harus memperhatikan faktor bimbingan guru dan dalam waktu yang lama. Itulah pesan Imam Syafi'i. Para ulama Islam tidak sembarangan dalam memilih guru, karena guru adalah pembimbing. Bukan hanya dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga dalam keteladanan sikap hidup. Rahmat sangat menghayati kehidupan pesantrennya. Kiai Rois menjadi teladan, bukan hanya dalam ilmu, tetapi juga kehidupan pribadi dan keluarga. Ibadahnya tekun, perhatian pada santri-santrinya sangat besar. Sikapnya tegas, santri yang tidak serius belajar dimintanya untuk meninggalkan pesantren. Hari-hari dilalui Rahmat dengan aktivitas keilmuan, mengajar, dan belajar. 3 minggu kemudian, Rahmat menerima SMS Kemi.
Alhamdulillah, Rahmat, saya sudah dapat kos sambil menunggu tes ujian masuk perguruan tinggi. Kampus ini sangat unik, meskipun tempatnya di ujung Jakarta, tetapi bertaraf internasional. Kampus ini sangat bergengsi. Saya juga mendapatkan beasiswa, bisa kuliah gratis. Rahmat membalas singkat. Alhamdulillah, semoga semuanya bermanfaat bagi kamu dan agama kita. Kesempatan itu digunakan Rahmat untuk mengobati rasa penasarannya. Siapa lelaki yang membawa Kemi dari pesantren? Maaf Kemi, boleh saya tanya, siapa yang jemput kamu malam itu? Saya sepertinya kenal dengannya. Itu kan Mas Farsan, alumnus pesantren kita juga. Kenapa tidak kamu suruh masuk saja? Yang gak enak sama sekali, sama yang lain. Kamu tahu sendiri kan, ia kadang kala menjadi bahan diskusi di pesantren kita. Banyak yang salah paham padanya, makanya ia khawatir ada yang tidak berkenan kalau ia masuk. Jadi ia tunggu saja di luar. Rahmat terkejut mendengar penjelasan Kemi. Ia mulai mafhum. Ada gelagat yang tidak beres pada kepergian Kemi dari pesantren. Inikah yang menyebabkan Kemi menjadi tertutup soal motif kepergiannya? Rahmat menduga barangkali karena pengaruh Farsan. Tiba-tiba Kemi mempunyai pendapat agar bisa berkembang menjadi intelektual yang hebat. Ia harus keluar dari pesantren. Tetapi kenapa ia begitu terburu-buru? Kenapa tidak menunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi? Sebagaimana saran Kiai Rois. Banyak pertanyaan melintas di benaknya. Kiai Rois pernah mengingatkan pada Rahmat, jangan sampai meniru sikap Farsan. Pak Kiai sudah banyak mendapat laporan tentang sepak terjang Farsan. Ia sekarang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang liberal, bahkan berseberangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut para ulama. Sejauh yang didengar Rahmat, Farsan juga sudah hidup berkecukupan di Jakarta. Rumah dan mobilnya berbuah-buah. Beberapa kali Rahmat membaca tulisan Farsan di media internet. Untuk mengobati penasarannya, Rahmat mengejar Kemi dengan SMS lagi. Loh, bukannya Mas Farsan itu aktivis liberal yang pemikiran-pemikirannya sangat aneh? Bahkan kamu sendiri sudah pernah mengkritiknya. Rahmat, nanti ke rumah ya. Maaf. Ketika akan dikirim, Rahmat tiba-tiba menjadi ragu pikirannya. Pikirannya sangat terganggu dengan aktivitas Kemi. Ia hapus pesan itu dan diganti dengan ucapan singkat. Ya sudahlah Kemi, hati-hati saja. Ya sama-sama, saling doa, balas Kemi. Rahmat semakin penasaran. Segera ia pergi ke warnet pesantren yang berlokasi tak jauh dari kamarnya. Ia kumpulkan semua tulisan Farsan, berjam-jam waktu dihabiskannya di ruang internet, membaca dan menelaah dengan cermat pemikiran-pemikiran Farsan. Astagfirullah, kenapa Kemi mau mengikuti Farsan? Bukankah Kemi dulu yang bersemangat mengkritik pemikiran-pemikiran Farsan? Ada apa dengan Kemi? Bagi Rahmat, pemikiran liberal gaya Farsan sudah mulai dipahaminya dengan baik. Pak Kiai pun sudah mengenalnya. Pemikiran semacam itu memang sangat mengagetkan dunia pesantren. Banyak ajaran para ulama yang digugat dan dimentahkan. Akidah Ahlussunnah misalnya mau disingkirkan dan diganti dengan paham Mu'tazilah. Padahal di pesantren sejak dari tingkat ibtidaiyah, paham-paham Mu'tazilah sudah dibantah oleh para ulama. Fikih-fikih yang biasa diajarkan di pesantren dirompak. Rahmat sudah membaca sebuah buku yang ditulis para ulama di Jawa Timur yang mengkritik pemikiran para aktivis liberal tentang kesetaraan gender
Karena itulah ia menjadi sangat risau dengan sahabatnya, Kemi. Mengapa ia mau mengikuti Parsan? Malam harinya, usai pengajian, Rahmat sudah tak sabar untuk berkirim SMS ke Kemi. Kemi, tolong pikirkanlah baik-baik tindakan kamu sekarang ini. Bukankah Pak Kiai sudah wanti-wanti Kemi agar hati-hati pilih teman? Kenapa kamu malah berteman dengan Parsan? Lama Rahmat menunggu jawaban. Sepanjang malam, jawaban itu tak kunjung ada. Esok paginya, menjelang subuh, baru datang SMS dari Kemi. Rahmat, saya insya Allah bisa menjaga diri. Saya tahu Mas Parsan, dan saya tahu bagaimana cara menghadapinya. Saya tidak a priori menolak dan juga tidak mengikutinya begitu saja. Saya akan tetap kritis. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa isinya, jangan melihat siapa yang bicara. Banyak selama ini salah paham terhadap Parsan, termasuk saya. Rahmat tidak membalas lagi. Azan subuh menggema seperti biasa. Rahmat dan para santri harus bergegas ke masjid. Usai sholat subuh, Kiai Rois terbiasa memberikan petuah-petuah singkat kepada para santri, khususnya yang terkait dengan tantangan kehidupan dan akhlak mulia. Rahmat yang duduk persis di depan Kiai Rois hanya menunduk dengan tatapan mata kosong. Ia kurang bergairah mendengar petuah Kiai Rois. Rahmat, nanti ke rumah ya, sapa Kiai Rois. Seperti membaca ada hal yang tidak beres pada diri Rahmat. Di mata Kiai Rois, Rahmat tampak lelah dan kurang bersemangat menangkap petuahnya. Insya Allah Pak Kiai. Beberapa saat kemudian, di ruang tamu Kiai Rois, masalah Kemi ya, Kiai Rois mulai pembicaraan. Saya tahu kamu masih kepikiran soal Kemi. Saya pun sangat berat melepasnya. Tetapi ia berkeras. Pak Kiai sudah tahu siapa yang bawanya ke Jakarta. Saya sudah mengamat-ngamati. Malam itu pun saya lihat siapa yang menjemputnya. Saat itu saya diantar pulang oleh Pak Haji Salamun sehabis pengajian di rumahnya. Saya intip siapa yang ada di dalam mobil sedan. Ternyata si Parsan. Saya lalu punya perasaan tidak enak dengan Kemi. Lalu bagaimana Pak Kiai? Apa kita biarkan terus? Tidak, ini tanggung jawab kita. Kita tunggu perkembangan Kemi. Nanti kita bertindak. Saya tidak ingin kasus Parsan terulang kembali. Di sebuah tempat di kawasan Depok, Kemi sudah menetap di sini. Parsan yang mengatur semua keperluannya. Bagaimana Kemi? Sudah siap? Tanya Parsan. Mas, tadi Rahmat SMS saya. Ia menasihati saya jangan melanjutkan kuliah. Ah, si Rahmat itu belum paham dunia nyata. Ilmunya baru terbatas pada kitab-kitab kuning secara tekstual saja. Kamu buktikan saja kalau kamu bisa sukses. Nanti juga ia akan berubah pikiran. Banyak santri yang pikirannya seperti Rahmat. Setelah terjun ke dunia nyata, nanti akan berubah. Aku dulu juga begitu. Nanti kita bujuk Rahmat agar bergabung dengan kita. Apa itu bisa, Mas? Saya kenal betul si Rahmat. Ia sangat taat ibadah dan gila menuntut ilmu. Ia sebenarnya calon ulama yang ideal. Ya, nanti kita coba. Rahmat juga manusia. Ia juga perlu duit untuk hidup dan membantu keluarganya. Baiklah, Mas. Saya akan terus berkomunikasi dengan Rahmat. Jadi kita sekarang kemana, Mas? Kita bertemu Mbak Nia di kantornya. Siapa Mbak Nia? Kamu nanti juga tahu, kata Parsan. Kemi semakin memaklumi cara berpikir Parsan. Mulanya ia merasa asing dengan pikiran dan perilaku Parsan. Tetapi yang pasti di matanya, Parsan sangat pemurah. Ia mudah menolong.
Kami mendengar bukan hanya ia yang pernah dibantu Parsan, ada beberapa santri lain yang dibantu pembiayaan pendidikannya oleh Parsan. Sepanjang perjalanan, Parsan bercerita tentang kisah suksesnya menapaki kehidupan di Jakarta. Hidup ini keras, Kemi, penuh tantangan. Kita harus idealis, tetapi sekaligus juga realistis. Saya bukan menjual agama, justru kita sedang membangun suatu pemikiran keagamaan yang baru, yang lebih mencerahkan. Pikiran-pikiran di pesantren banyak yang perlu kita reformasi, agar lebih terbuka dan berkemajuan. Kalau mau hidup di zaman modern, kita harus berani menyesuaikan diri, kata Parsan. Kami lebih banyak berdiam. Hanya sekali ia bertanya, dunia luar pesantren masih sangat baru baginya. Ia juga cerdas untuk menangkap baik dan buruknya ucapan Parsan. Tetapi posisinya saat ini mengharuskannya diam. Mobil Parsan terus melaju menembus padatnya belantara lalu lintas Jakarta. Lebih dari 1 jam mereka berbincang sepanjang jalan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta. Kami pernah mendengar Menteng termasuk kawasan elit di Jakarta. Tanpa mengetok pintu, Parsan langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Kami menutupi. Sebuah tulisan indah terpampang di dinding ruang tamu. She Color Foundation. Parsan melangkah ke ruang tengah. Assalamualaikum, Nia. Makin cakep saja kamu, sahut Parsan pada seorang perempuan muda yang duduk di ruang depan. Kami merasa takjub dengan ulah Parsan yang langsung mendekati Nia, memegang tangan, pundak, bahkan berusaha menyentuh pipi Nia. Tetapi Nia mengelak. Kamu ini makin kurang ajar saja, kata Nia sambil tersenyum. Gimana proyek kamu di Garut, Jawa Barat? Alhamdulillah, sukses. Non, banyak ustadz yang datang. Mereka mewakili sekitar 20 pesantren. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan beberapa ormas Islam. Nanti laporan lengkapnya saya sampaikan. Kamu jangan buat cerita senang melulu, tetapi di lapangan enggak terbukti. Hati-hati San. Saya dengar kabar Ajengan Soleh Maksudi mempersoalkan isi pelatihan kita. Ada yang ceroboh dalam pelatihan itu. Penceramah mengajak peserta berdoa untuk keselamatan Bunda Teresa. Itu terlalu terburu-buru. Tindakan seperti itu masih sangat sensitif bagi banyak ustadz pesantren. Itu belum waktunya. Seharusnya tindakan seperti ini ditunda dulu sampai peserta benar-benar sudah terkondisikan dan menerima ide pluralisme agama. Tolong ditegurlah si penceramah, Dr. Makarul Haq dari Jogja, agar hati-hati lagi. Kita bisa gagal hanya karena soal-soal kecil begini. Oke lah Nia, ini hanya kecelakaan kecil saja, tetapi peserta tidak protes. Mungkin ada yang cerita insiden itu ke Ajengan Soleh. Secara umum, proyek ini sangat berhasil. Paling tidak kita sudah bisa menembus pesantren di Jawa Barat. Iya, ini berkat bantuan teman-teman kita alumni pesantren di Garut. Saya tahu, San. Saya hanya mengingatkan saja, ini menyangkut kepercayaan donatur. Kalau masalah ini terangkat dan dipersoalkan secara terbuka, nggak enak juga kita sama penyandang dana. Kita kan harus buat laporan. Yang begitu nggak usah dilaporkan. Kamu tahulah Nia bagaimana caranya bikin laporan bagus. Kami mendengar dengan jelas semua pembicaraan mereka. Ada rasa keheranan menyelinap, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Ia serius membaca majalah di meja tamu. Pikirannya menerawang, hatinya bergejolak jika mengingat Kiai Rois. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti terikat. Banyak tanda tanya tersimpan dalam hatinya.
Ia kadangkala merasa heran mengapa Parsan dan Nia tidak menikah saja. Kedua insan itu sudah tampak sangat akrab, sebuah pergaulan yang dinamis, akrab, dan penuh kebebasan. Pemandangan yang sangat jauh berbeda dengan kondisi pesantren. Tak sampai 1 jam menemui Nia, Parsan mengajak kami keluar. Di mobil, kami memberanikan diri bertanya, kenapa Mas Parsan gak nikah saja sama Mbak Nia? Kelihatannya sudah deket dan cocok. Mbak Nia juga cakep kan? Kamu jangan salah sangka, kami. Etika pergaulan di sini jauh sekali bedanya dengan di pesantren. Saya dan Nia enggak ada hubungan apa-apa. Itu hanya salah satu cara berkomunikasi. Nia itu orang kepercayaan di yayasan itu. Kita harus baik-baik padanya kalau mau proyek kita lancar. Tapi kalau Mas Parsan nikah sama dia kan makin enak. Saya juga sempat kepikiran begitu, tetapi setiap saya mau sampaikan padanya, saya jadi ragu-ragu. Nia itu aktif sekali, bahkan cenderung sangat dominan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana rumah tangga saya nanti kalau nikah sama dia. Nanti biar waktu saja yang menentukan. Apalagi saya dengar-dengar Nia juga sudah dijodohkan sama orang sekampungnya. Orang seperti Mbak Nia mau dijodohkan. Aneh, apa ini enggak ingat? Apa ia enggak ingat nasib Siti Nurbaya? Kata orang. Aktivis seperti itu sangat menekankan pada kemandirian dan kebebasan wanita untuk menentukan nasibnya sendiri. Sambil menghela napas panjang, Parsan berucap, realitas kehidupan kadang sangat kompleks. Nia bisa saja tampil sebagai wanita modern, mandiri, bahkan sangat liberal. Tetapi kalau di rumah, ia tidak dapat berkutik di hadapan orang tuanya. Nia juga harus hidup dalam dua dunia. Di hadapan orang tuanya, ia menunjukkan sebagai muslimah taat, berjilbab. Di lingkungan teman-temannya sekarang, ia harus tampil sebagai wanita modern dan liberal. Apa orang tuanya tidak tahu? Kami penasaran. Sebab yang ia lihat, Nia memang sudah melepas jilbabnya. Jadi kalau pulang kampung, Mbak Nia pakai jilbab lagi. Ya iyalah, Nia kan putri mahkota pesantren orang tuanya. Ia sebenarnya diharapkan kembali ke pesantren dan menjadi ustadzah di sana. Sementara ini, ia dianggap berjasa karena berhasil mendatangkan banyak bantuan ke pesantren. Kalau gitu, gak ada hambatan apa-apa kan? Kalau Mas Parsa menikah sama dia, gak tau lah kami. Biar waktu yang bergulir. Saya tahu persis jalan pikirannya. Sebagai laki-laki, saya kadang terpikir untuk mengawini saja santri pesantren yang berpikiran klasik. Menjadi istri yang baik adalah mengabdi pada suami di rumah dan mendidik anak dengan penuh perhatian. Saya melihat beberapa teman yang sudah menikah dan suami istri sama-sama aktif di luar, agak berat mempertahankan rumah tangganya. Parsan bercerita panjang lebar tentang Nia. Perempuan bernama lengkap Nia Kartika itu tergolong mahasiswi cerdas, berasal dari daerah pelosok di wilayah ujung Kulon, Banten. Di kampungnya, Nia mengenakan jilbab karena peraturan universitas. Keluar kampus, jilbab dilepasnya. Saat pulang kampung, jilbab dikenakannya kembali. Tetapi baginya semua itu dilakukan karena tuntutan budaya semata. Nia juga sudah dikenalkan berpikir sangat liberal. Selain menganggap jilbab sebagai budaya Arab, Nia juga mendukung gerakan kaum lesbi. Ia pernah menulis sebuah artikel dengan nama samaran di sebuah jurnal perempuan yang memuji-muji para aktivis lesbian. Bayangkan kami, kalau istri saya seorang yang sehari-hari bergaul dengan orang-orang lesbi, apa enggak ngamuk orang satu kampung? Kata Parsan sambil ketawa. Kan harusnya Mas Parsan konsisten dengan ide kebebasan, pluralisme, dan kesetaraan gender. Kalau suami dan istri adalah setara sehingga wanita sudah seharusnya menolak konsep kepemimpinan rumah tangga di tangan laki-laki. Kami memancing.
Itu memang konsepnya, tetapi sejujurnya Kemi, kita ini laki-laki dan saya lihat sendiri tidak mudah mengubah tradisi yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Sebagai laki, saya juga ingin diakui sebagai kepala keluarga. Disinilah saya ragu untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dengan perempuan seperti Nia, kata Parsan. Dalam batinnya, kami juga mengakui konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan kenyataannya tidak mudah diterapkan. Banyak aspek kehidupan yang akhirnya kembali meletakkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Faktanya, laki-laki rata-rata lebih kuat dibandingkan perempuan. Logika-logika tentang keunggulan laki-laki atas perempuan pun sudah biasa dikaji Kemi di pesantren. Kini ia dihadapkan dengan problem nyata di lapangan. Perempuan menuntut kesetaraan hak di dalam dan di luar rumah dengan laki-laki. Kemi sulit membayangkan bagaimana jika istrinya suatu ketika menyeretnya ke polisi karena memaksa istrinya melayani dirinya. Menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, itu masuk kategori penggunaan kekerasan dalam rumah tangga. Benar juga ya, Mas Parsan. Saya juga kadang terpikir, kalau saya menikah nanti, apa saya harus mengasuh anak, membawakan tas istri saya, membuatkan minuman untuk istri saya dan teman-temannya, membiarkan istri saya pergi berhari-hari untuk urusan kantornya, sementara saya harus mengasuh anak-anak di rumah. Apa saya harus seperti itu? Bagaimana sebenarnya Mas Farsan? Ujung dari gagasan kesetaraan gender ini jauh sekali dengan konsep kitab Uku Dulu Jain yang kita kaji di pesantren dulu. Kami mengungkapkan kegalauannya. Kitab itu sudah ketinggalan zaman, juga karena menempatkan wanita sebagai subordinat laki-laki. Wanita harus izin suami kalau mau puasa sunnah, kalau mau keluar rumah, kalau mau bekerja, sedangkan suami ia bisa berbuat seenaknya tanpa izin istrinya. Ini kan tidak adil dan tidak sesuai dengan zaman modern. Saya dengar sudah ada yang mengkritik kitab Ukudul Jen itu. Ya, ada dari aktivis liberal juga, tetapi juga sudah ada buku bantahan lagi yang dilakukan oleh para kiai dari pesantren. Bagus kamu baca-baca buku itu dengan seksama. Kamu santri cerdas, harus banyak baca. Masalah gender ini masalah rumit, tetapi kita tidak bisa menunggu perdebatan tentang gender ini tuntas karena sekarang banyak sekali tersedia dana untuk pelatihan-pelatihan gender. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Saya orang berpikir praktis. Ada peluang, ambil aja. Akibatnya nanti bagaimana, Mas? Apa tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan keluarga orang muslim? Ya, belum tentu, bergantung cara menyikapinya. Kalau Mas Parsan sendiri, mau nggak andaikan berperan menjadi bapak rumah tangga dan menerapkan konsep kesetaraan gender di rumah? Ya, itu tidak mudah. Mungkin bisa untuk laki-laki yang lemah dan menganggur, istrinya jadi TKW, atau perempuan super sibuk, jarang pulang. Saat pulang ke rumah, suami seperti itu juga terpaksa menelan ludah. Istrinya tidak ada, anak-anaknya menangis. Yang sulit diterima kalau suami juga sibuk di luar rumah, istri juga sibuk di luar rumah. Akhirnya anak-anak diserahkan kepada pembantu. Pokoknya ini masalah sangat kompleks dan tidak mudah dipecahkan karena sudah melibatkan unsur perasaan. Kami cukup mengagumi wawasan Parsan. Di pesantren Parsan tidak dikenal sebagai santri yang rajin mengaji. Tingkat kecerdasannya juga tidak terlalu tinggi, tetapi kata santri seangkatan Parsan, ia punya naluri dagang yang tinggi. Diskusi dengan Parsan tentang gender dan keluarga itu sangat membekas di benak kami. Ia masih terus berpikir tentang masalah ini. Masalahnya seperti kata Parsan, tidak ada cukup waktu untuk berpikir tentang konsep sebab berbagai proyek pelatihan gender sudah menunggu. Dana-dana sedang sangat melimpah.
Apa kesempatan emas seperti ini harus dilewatkan? Kami paham jalan pikiran Karsan. Hidup ini harus idealis, tetapi juga realistis. Apa ini pikiran pedagang? Tetapi masih terdengar samar-samar di telinga kami. Pengajian Kiai Rois, pedagang yang jujur tempatnya di surga. Apa pedagang proyek tender ini termasuk calon penghuni surga? Kami tidak sanggup lagi berpikir panjang. Proyek demi proyek sudah menunggunya. 1 tahun sudah Kemi meninggalkan pesantrennya. Ia sudah terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan proyek-proyek soal sosial bersama Nia dan Parsan. Kadangkala muncul keraguan dalam hatinya. Ia sempat bertanya kepada Parsan, mengapa dalam pelatihan-pelatihan kesetaraan gender dan HAM dimasukkan juga materi tentang hak-hak lesbian dan homoseksual? Bagi kami, ide legalisasi perkawinan sesama jenis itu masih belum lama ia terima. Apa ini tidak terlalu terburu-buru? Tanya kami ke suatu ketika. Saya juga memandang begitu, tetapi ini satu paket dengan gagasan lain. Mungkin masyarakat muslim memang perlu gebrakan-gebrakan yang berani. Apalagi sekarang beberapa dosen juga sudah secara terbuka memperjuangkan hak-hak kaum lesbi dan homo, kata Parsan. Hal lain yang masih menjadi pemikiran kami adalah masalah perkawinan lintas agama. Kelompok studi mahasiswanya sudah terlanjur mendukung praktik perkawinan lintas agama. Bahkan, ia pernah menghadiri satu majelis perkawinan lintas agama. Seorang muslimah dan seorang laki-laki Kristen dikawinkan. Bertindak sebagai penghulu swasta adalah seorang profesor yang tak lain dosennya sendiri. Dari pihak Kristen, hadir juga seorang pendeta. Kami masih belum bisa menerima sepenuhnya konsep dari praktik perkawinan semacam ini, karena ia tahu persis kitab-kitab fikih yang sudah dipelajarinya di pesantren sama sekali tidak membolehkan perkawinan semacam ini. Tetapi lagi-lagi untuk sekedar bertanya pun tenggorokan kami agak tersumbat. Ia pernah bertanya pada Parsan dan hanya dijawab bahwa ia itu merupakan konsekuensi dari konsep kesetaraan iman dan pluralisme. Semua agama harus dipandang setara, maka diskriminasi antar manusia dalam bidang apapun, termasuk dalam soal perkawinan, harus ditiadakan. Kami sadar benar, ia sudah terlanjur memasuki paham dan dunia baru yang sangat berbeda dengan dunia lamanya di pesantren. Kiai Rois, meskipun hatinya belum tenang dalam dunia barunya, itu ia sudah harus bersuara dan menyebarkan paham barunya. Kami kadang merenung sendiri perjalanan hidupnya. Bagaimanapun ia sulit melupakan nasihat-nasihat Kiai Rois saat ia berpamitan, hati-hati pilih teman. Ia juga ingat sahabat dekatnya Rahmat yang sudah mengingatkannya agar berhati-hati saat mengetahui bahwa ia ke Jakarta bersama Parsan. Suatu ketika di atas pembaringan, kami menerawang jauh ke depan dan belakang. Ia ingat orang tuanya, saudaranya, ingat Kiai Rois, ingat Rahmat, ingat Cahaya Imani. Tanpa disadarinya, kami tiba-tiba sudah menjadi manusia bercorak baru, dengan dunia yang baru dan teman-teman yang baru. Ia sudah terlanjur mengambil keputusan dari waktu ke waktu. Semakin jauh ia memasuki lorong perjalanan kehidupan yang entah di mana ujungnya, ia harus melangkah dan melangkah tiada jalan untuk surut. Jauh dari pembaringan kami di pesantren Minhajul Abidin, malam itu pun Rahmat sedang membayangkan kami. Dibayangkannya wajah dan aktivitas kami yang baru, sampai ia terlelap dan dihampiri sebuah mimpi. Kami, berhentilah, saya tidak sanggup mengikuti kamu. Rahmat ragu-ragu memasuki sebuah rumah mewah. Ia menarik lengan kami. Kami, sudahlah Rahmat,
ini hasil kesepakatan kita. Rahmat terdiam. Ia terpaksa mengikuti Kemi yang dengan buru-buru melangkah masuk ke rumah mewah. Rahmat hanya duduk di ruang tamu. Assalamualaikum. Pagi, Mbak, sapa Kemi saat memasuki ruang tengah kantor yayasan. Proposalnya sudah jadi, sapa si perempuan. Sudah, Mbak. Siapa teman kamu itu? Rahmat mendengar cukup jelas pembicaraan Kemi dengan si perempuan. Ia teman satu pesantren, ia kader yang unggul. Saya tahu persis potensinya karena bertahun-tahun sama-sama di pesantren, kata Kemi. Sekeluar dari kantor yayasan, Rahmat kembali menasihati Kemi. Kemi, saya ragu dengan aktivitas kamu. Kamu bilang untuk memajukan umat Islam, tetapi kenapa kita minta dana ke lembaga asing yang jelas-jelas mendukung kegiatan yang merusak akidah orang Islam? Bahkan lembaga itu juga mendukung pendudukan Yahudi atas Palestina. Rahmat, kamu masih ketinggalan zaman. Dunia sudah menyatu. Orang-orang Arab saja bekerja sama dengan Yahudi. Kamu saja yang masih kolot. Iya, tetapi bukan untuk proyek seperti ini. Ini merusak keyakinan kita. Kamu berulang kali mengatakan bahwa semua manusia boleh menyembah Tuhan apa saja dan dengan cara apa saja. Proposal yang kamu serahkan itu kan untuk proyek-proyek yang merusak agama. Bagaimana nasib pesantren-pesantren kita dengan proyek-proyek seperti ini? Apa kamu tidak berpikir? Tetapi itu sudah kesepakatan teman-teman. Kita harus konsisten. Kamu tidak ingat petua Kiai Rois? Jangan sekali-kali jual agama untuk mendapatkan dunia. Sadarlah Kemi, kamu sudah tersesat. Sadarlah, mumpung kamu belum terlalu jauh. Disebut nama Kiai Rois, Kemi terdiam. Ayo Kemi, kita balik ke pesantren. Rahmat menarik tangan Kemi. Kemi diam saja. Tubuhnya dingin, tatapan matanya kosong, wajahnya pusat. Kemi, kamu lihat saya enggak? Rahmat berteriak. Melihat sahabatnya yang berubah menjadi sosok zombie, mayat hidup tanpa jiwa. Tiba-tiba muncul seorang lelaki bule, tinggi, besar, menendang perut Rahmat. Tangan Kemi terlepas, Rahmat terjungkal. Kamu brengsek, jangan coba-coba bawa Kemi, teriak si bule sambil menuding Rahmat. Kemi langsung diseret si bule. Aneh, Kemi sama sekali tidak melawan. Matanya terus menatap Rahmat. Mulutnya bergetar seperti ingin menyampaikan sesuatu. Rahmat berteriak sekeras-kerasnya. Kemi! Astagfirullah ya Allah, tolonglah kami. Rahmat terbangun dari mimpi. Lama ia duduk termenung memikirkan mimpinya. Apa yang terjadi dengan Kemi?